Oke guys, jumpa lagi dengan IDR Production. Kali ini kita melakukan pemupukan untuk memasuki fase produksi kopi Robusta sistem pagar. Ini kondisi saat ini sudah memunculkan calon-calon bunga dan buah. Sebagian sudah muncul menjadi buah, sebagian sedang berbunga. Oke, untuk saat ini kita akan melakukan proses pemupukan. Untuk pupuk taburnya kita memakai Ponska dan Urea. Urea ini termasuk pupuk yang kadar N-nya tinggi. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana proses pemupukannya. Ini kita mix antara Urea dan Ponska. Yang Urea non subsidi, sedangkan Ponska pupuk bersubsidi. Untuk kali ini kita melakukan pemupukan sebanyak 5 kuintal atau setengah ton. Dengan populasi kopi sekitar kurang lebih 6.000 pohon. Kopi ala Brazil. Oke, kita lihat bagaimana pertumbuhan kopi saat ini. Nanti kita akan melihat bagaimana proses pemupukannya. Oke, terus ikutin channel ini dengan cara di subscribe, like, dan komen. Oke, kita lihat bagaimana penampakan kopi kita pada saat ini. Ini kopi berumur 1 tahun 4 bulan. Nah, ini akan memunculkan bakal bunga. Karena kondisinya ada yang memunculkan bakal bunga, jadi kita akan genjot juga P dan K nya. Untuk hari ini kita fokus untuk pakai nitrogen untuk mengurangi kuning pada daun. Ini karena unsur N-nya kurang. Setelah kita beri N, maka jangan menunggu waktu lagi, kita spray dengan pupuk yang kandungan P dan K-nya tinggi. Semisal MKP, atau juga kita langsung ngisi buah bisa langsung pakai ini KNO3 putih merek Pak Tani. Ada juga KNO3 putih merek DGW, terserah yang mana ada di lokasi Anda atau yang menurut Anda lebih baik, itu yang kita pakai. Sebaiknya sebelum memakai KNO3 putih, untuk sprayernya kita menggunakan MKP atau Gandasil B yang merah. Karena untuk memancing keluarnya bunga dan buah itu kita pakai MKP atau Gandasil B. Untuk KNO3 putihnya sendiri, ini kandungannya unsurnya ini nitrogen dan kalium. Nitrogennya 13%, kaliumnya 45%. Nitrogennya dalam bentuk nitrat. Jadi dengan sprayer ini langsung ke daun dan batang, itu sangat cepat sekali terserap oleh tanaman. Jadi setelah kita melakukan proses sprayer, setelah 1 jam atau 2 jam sudah kelihatan bagaimana perubahan yang terjadi pada tanaman kita. Ini pupuk ini juga mengandung kalium yang tinggi sehingga mampu mencegah kerontokan bunga dan buah. Jadi setelah kita sprayer dengan MKP dan tumbuh bunga dan calon buah,
Untuk mengisi buahnya kita pakai KNO3 putih. Nah, untuk meningkatkan hasil panen, ini untuk buah ini sangat cocok sekali. Ini produksi saprotan utama Pak Tani. Silakan terus diikutin bagaimana proses pemupukan kita hari ini. Kita akan pacu produksinya semaksimal mungkin. Dengan sistem ini memang kita sedikit boros di pupuk, namun hasilnya akan sangat memuaskan sekali. Oke, mari kita lihat bagaimana proses pemupukannya dan bagaimana mengemix antara Ponska dan urea. Oke, lanjut kita ke TKP. Oke, ini kita sedang di mix antara Ponska dan pupuk urea. Untuk Ponska sendiri, kandungan yang ada di Ponska nitrogen 15%, fosfatnya 10%, dan kalium 12%. Ini dilihat dari kandungannya, jelas nitrogen masih mendominasi pada produk Ponska ini. Ini kebetulan pupuk bersubsidi. Selanjutnya kita mix dengan urea. Urea ini kandungannya 46% nitrogen, kadar bioret dan kadar air. Jadi pupuk ini khusus untuk nitrogen. Jadi kita mix 15 kilo urea dibanding 50 kg Ponska. Jadi jangan terlalu tinggi nitrogennya, karena kita akan melakukan pemupukan ini untuk memacu proses pertumbuhan. Nanti kita akan sprayer dengan MKP, dan setelah menjadi bunga dan buah akan kita beri KNO3 putih dari Pak Tani. Oke, lanjut bagaimana proses pemupukannya. Yuk langsung kita aplikasi di lapangan. Oke, kita lanjut proses pemupukan. Kita pakai karung, dimasukkan ke ini alat tradisional, kinjar namanya kalau di Sumatera. Nah, jadi kita gendong seperti ini biar enak. Kalau pakai ember tangannya sakit, karena ini lumayan banyak, setengah ton. Oke, lanjut kita proses pemupukan. Gimana cara pengaplikasian pemupukan di lapangan. Oke, kita lanjut dari yang paling tepi. Ini kebun ala Brazil ini, proses perawatannya sangat enak sekali. Nah, jadi di antara dua pohon ini kita memberikan pupuk di sini. Nah, begitu. Jadi kita tebar aja langsung seperti ini di antara kedua pohon. Karena ini sistem pagar, jadi jarak antara pohon ke pohon ini cuma 1 meter. Jadi kita berikan di sela-sela ini. Nah, jadi kadang-kadang kita merasa pemupukan ini selalu pengen dekat ke pohonnya agar terserap oleh akar. Namun cara yang seperti itu saya rasa kurang tepat. Karena begini, pohon yang sudah besar seperti ini akan berbeda sekali dengan pohon yang baru ditanam. Kalau pohon yang baru ditanam, perakarannya masih melingkar di sekitaran pohon. Namun kalau kopi yang sudah, atau pohon atau apapun tanaman lain yang sudah besar seperti ini, perakaran memang masih ada akar serabut di sekitar sini.
Namun perakaran ini sudah menyebar jauh. Jadi kita harus melakukan proses pemupukannya jauh dari pohonnya. Karena apa? Gak mungkin akar yang sudah menjauh karena ada pupuk di sini, perakarannya berputar lagi, nggak mungkin. Jadi kita harus mengikuti perkembangan pohon kopi atau pohon yang akan kita pupuk, disesuaikan dengan kondisi tanaman tersebut. Jadi kita sebaiknya proses pemupukan ini di sekitaran radius ujung pohon kopi seperti ini. Jadi seperti ini kita taruh, nah, seperti ini. Proses yang seperti ini sudah benar. Karena apa? Perakaran sudah sampai ke ujung pohonnya seperti ini. Jadi lingkaran radius pemupukan itu di ujung-ujung daun seperti ini. Karena kita ingin proses pemupukan lebih cepat, jadi kita pilih yang tengah seperti ini. Untuk saat ini, karena saya untuk pupuk tabur saya terapkan 3 bulan 1 kali. Jadi setelah yang tengah ini, nanti kita akan memberi pupuk yang sini, sebelah sini. Nah, larikan seperti ini di depan. Jadi untuk pemupukan kali ini kita taburkan di tengah ini. 3 bulan kemudian kita tebar di ujung daun sini. Nah, kita tebar di ujung daun sini. Setelah 3 bulan kemudian kita balik lagi ke tengah-tengah seperti ini lagi. Jadi memang seperti itu proses pemupukan tabur. Nah, jadi sebaiknya pemupukan dilakukan di awal musim hujan dan di akhir musim hujan. Jadi kita kalau pemberian pupuk 3 bulan 1 kali, itu pertumbuhannya sangat maksimal sekali. Namun unsur yang kita berikan harus lengkap sesuai dengan fase dari tanaman tersebut. Oke, saya kira cukup jelas masalah pemupukan. Terus apa saja pupuknya sudah kita bahas. Kondisi ini tanaman kopi kita ini memang walaupun pertumbuhannya rata, namun karena karakter masing-masing kopi itu berbeda-beda. Seperti yang terjadi ini, usianya sama. Yang ini belum memunculkan bakal bunga yang banyak. Memang ada sih 1 dahan 2 dahan yang muncul seperti ini, namun yang lainnya masih belum. Yang ini kita konsentrasikan MKP. Namun yang sebelah sini sudah ada yang menjadi bunga. Setelah MKP 1 kali lagi kita konsentrasikan KNO3 putih untuk mengisi buah dari tanaman kopi tersebut. Nah, seperti saat ini, ini akan memunculkan bunga. Setelah bunga menjadi buah, kita ganti lagi pupuk yang sprayernya pakai yang KNO3 putih. Sekali-sekali kita pakai KCL pupuk tunggal. Itu ada yang cair. Namun pada saat penaburan 3 bulan berikutnya, kita akan berkonsentrasi pada fosfat dan kalium untuk memaksimalkan hasil dari produksi kopi ini. Sekarang kita pacu agar kopi ini menjadi lebat, pohonnya besar, dahannya panjang, sehingga produksinya akan maksimal. Nah, kalau yang seperti ini, proses pemupukannya harus dekat dari pohon, namun jangan mengenai pohonnya. Kalau terkena pohonnya, karena ada kandungan urea, itu sangat rentan sekali. Kopi menjadi unsur haranya itu bukan terserap oleh tanaman, namun pupuknya yang menyerap tanaman. Nah, itu sangat berbahaya sekali bagi tanaman. Oke, lanjut kita ke pemupukan.
Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar dapat mengikuti perkembangan kopi sistem pagar ala Brazil. Semoga ilmu yang kita bagikan di channel ini dapat bermanfaat. Silahkan di subscribe, karena dengan subscribe Anda dapat mengikuti langsung bagaimana perkembangan kopi di lahan ini. Saya kira ini cukup bermanfaat kalau penanaman kita ini berhasil. Kita bisa sama-sama mengadopsi pola tanam seperti ini. Nah, jadi teman-teman silakan kasih komentar, entah itu kritik, saran, ataupun masukan. Saya siap menerima. Oke, demikianlah video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe. Kemarin kita sudah melakukan pruning dan hasilnya ini bisa kita lihat. Setelah proses pruning, ini buahnya sangat besar sekali, padahal buahnya masih muda ini. Namun sudah kelihatan buahnya sangat besar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.